Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai hari ini kita akan membahas satu ilmu yang baru, yaitu ilmu faraid. Adapun yang dimaksud dengan ilmu faraid adalah ilmu tentang tata cara membagikan warisan kepada ahli waris. Yaitu ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka bagaimanakah cara kita membagikan harta tersebut kepada ahli waris? Nah, itulah yang akan kita bahas di dalam ilmu faraid. Nah, adapun materi-materi yang akan kita pelajari di dalam serial ilmu faraid adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 10 dasar ilmu faraid. Kemudian ayat-ayat, hadis, dan athar tentang warisan. Kemudian hak-hak terkait harta peninggalan. Kemudian rukun, syarat, sebab, dan penghalang warisan. Kemudian ahli waris dari kalangan laki-laki dan ahli waris dari kalangan perempuan. Jadi siapa saja. Kemudian macam-macam warisan. Kemudian pembagian ahli waris ditinjau dari macam-macam warisan. Kemudian langkah-langkah menghitung warisan. Mencari pokok masalah. Kemudian ahli waris setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Kemudian bab tentang at-ta'sib. Kemudian bab tentang al-hajb. Kemudian tentang aul dan rad. Kemudian inkisar pada satu golongan. Kemudian inkisar pada beberapa golongan. Kemudian al-munasakhat, pembagian harta peninggalan, warisan al-khunsa, orang hilang, janin, dan kematian massal. Kemudian warisan zawil arham atau kerabat, warisan kakek dan saudara, dan terakhir tentang wasiat. Nah, inilah materi-materi yang insya Allah akan kita pelajari di dalam serial ilmu faraid. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita agar kita bisa menyelesaikan semua materi ini. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran yang pertama, di sini kita ingin menyebutkan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang belajar faraid. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ikhlas itu merupakan perkara yang paling dibutuhkan oleh siapa saja yang ingin mempelajari ilmu apapun, ya. Karena ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amal. Dan dengan ikhlas ilmu itu akan mudah didapatkan. Dan ikhlas itu adalah hal yang paling bisa menolong seseorang untuk bisa istiqomah di dalam belajar, ya. Apalagi yang kita pelajari adalah ilmu yang
yang sering dikatakan adalah ilmu yang rumit seperti ilmu faraid. Betapa banyak orang yang belajar ilmu faraid, awalnya dia semangat, tetapi kemudian ya karena merasa ilmu ini sulit, akhirnya dia pun meninggalkannya. Ya, jadi ini adalah perkara yang paling penting dan yang paling dibutuhkan oleh orang yang belajar ilmu faraid. Kemudian yang kedua adalah keseriusan. Ya, karena memang ilmu faraid itu sangat butuh untuk serius di dalam mempelajarinya. Apabila seseorang tidak serius, maka akan sangat susah bagi dia untuk memahaminya. Apalagi yang namanya ilmu faraid itu menggabungkan dua hal. Selain fikih faraid, dia juga membahas tentang perhitungan, ya. Maka dibutuhkan keseriusan. Begitu juga dibutuhkan kesabaran. Ilmu faraid itu adalah ilmu yang mana bab-babnya saling terkait satu sama lain. Ya. Dan untuk mempelajari semua bab-bab ini butuh kesabaran. Kemudian perlu pemahaman yang baik. Dan pemahaman ini mencakup 3 hal. Yang pertama, pemahaman tentang fikih faraid, kemudian tentang hisab faraid, ya, tentang perhitungan, dan juga memahami nasab. Ya, ini sangat diperlukan. Kemudian yang diperlukan juga adalah hafalan. Ya, di antara hafalan yang perlu dimiliki ketika belajar ilmu faraid, pertama tentang ayat-ayat mawaris. Ya, terutama 3 ayat yang mana di situ Allah menjelaskan secara rinci tentang pembagian harta warisan, ya, yaitu surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12, dan surah An-Nisa ayat terakhir yaitu 176. Begitu juga tentang menghafal ashabul furud, siapa saja yang memperoleh setengah, siapa saja yang memperoleh seperempat, dan seterusnya, dan apa saja syarat-syaratnya. Ya, jadi sangat dibutuhkan hafalan. Kemudian banyak latihan dan murajaah, dan hal ini merupakan hal yang sangat membantu bagi seseorang agar dia bisa mutqin di dalam ilmu faraid, yaitu banyak latihan dan juga murajaah. Ya, karena ilmu ini sangat mudah dilupakan. Karena selain fikih, kita juga menghitung. Dan banyak orang tidak suka dengan perhitungan sehingga sangat mudah dilupakan. Oleh karena itu harus banyak latihan dan juga murajaah. Adapun rumus matematika yang diperlukan yaitu rumus dasar, tambahan, kurangan, kalian, dan bagian. Ya, minimal untuk kalian dan bagian itu hafal kalian dari 1 sampai 10. Ya, bagian 1 sampai juga 10. Jangan sampai perhitungan yang sederhana pun kita perlu kalkulator, ya, jangan sampai seperti itu. Karena hal itu akan sangat menghambat atau membuat seseorang lambat di dalam mempelajari ilmu faraid. Kemudian tentang kaidah pecahan, ya. Karena memang furud atau bagian-bagian ahli waris itu kebanyakan adalah pecahan seperti setengah, seperempat, dan seterusnya. Begitu juga mencari KPK dan EPB, ya. Dan ini sudah kita pelajari semua ketika kita di SD kelas 6, ya. Ini sudah kita pelajari. Kemudian kaidah persenan dan juga kaidah desimal. Yang mana dua hal ini sangat diperlukan ketika kita membagikan harta warisan. Nah, inilah secara umum perkara-perkara atau hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang belajar ilmu faraid.
Taib. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang pertama, yaitu tentang 10 dasar ilmu faraid. Yang mana ketika kita tahu 10 dasar ilmu faraid ini, kita tahu secara umum atau kita tahu gambaran secara umum tentang ilmu yang akan kita pelajari ini. Apa saja 10 dasar tersebut? Yang pertama adalah al-hadd atau pengertian. Apa pengertian ilmu faraid? Ilmu faraid huwa al-ilmu bil qawa'idil fiqhiyah wal hisabiyah allati yutawassalu biha li ma'rifati nasibi kulli waris min tarikati muwarrisihi. Ilmu faraid yaitu ilmu yang mencakup kaidah-kaidah fikih dan hisab atau perhitungan yang digunakan untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan al-muwarris, yaitu orang yang meninggalkan harta. Maka dari pengertian ini kita mengetahui bahwasanya ilmu faraid itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah tentang fikih, ya, tentang fikih faraid, dan yang kedua adalah tentang hisab atau perhitungan. Dan tujuannya apa? Untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan al-muwarris. Wa yu'arrafu aidan bi annahu ilmun yu'rafu bihi man yaris wa man la yaris wa miqdaru ma likulli waris. Ilmu faraid diartikan pula dengan ilmu yang diketahui dengannya siapa saja yang mewaris dan siapa yang tidak mewaris dan bagian setiap ahli waris, ya. Jadi inilah pengertian dari ilmu faraid. Yang kedua yaitu al-maudu, yaitu pokok pembahasan. Apa yang dibahas di dalam ilmu faraid yaitu at-tarikat wa man yastahiquha minal warasah wa nasibu kulli waris atau nasibu kulli waris. Harta peninggalan. Jadi yang dibahas adalah tentang harta peninggalan dan ahli waris yang berhak mendapatkannya serta bagian setiap ahli waris. Kemudian as-samarah atau buah atau manfaat dari mempelajari ilmu faraid yaitu i'ta'u kulli waris haqqahu asy-syar'i, memberikan setiap ahli waris haknya sesuai dengan syariat. Adapun yang keempat adalah al-fadl atau keutamaan mempelajari ilmu faraid. Yang pertama adalah ilmu waris itu merupakan bagian dari agama, ya, karena ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Maka ketika dia itu merupakan bagian dari agama, maka tidak boleh bagi umat Islam untuk meninggalkan ilmu yang mulia ini, ya. Kemudian di antara keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan ilmu waris ini di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan penjelasan Allah tentang pembagian warisan itu sangat terperinci. Ya, teman-teman atau pemirsa sekalian bisa baca dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir dari surah An-Nisa. Itu jelas sekali Allah membagikan warisan secara terperinci, ya. Kemudian setelah Allah menjelaskan pembagian warisan, Allah menyebutkan janji dan ancaman. Janji surga bagi orang yang mengikuti hukum Allah dan ancaman neraka bagi yang tidak mau mengikutinya. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Jadi kan untuk
An-Nisa ayat 11 dan 12 Allah menjelaskan tentang pembagian warisan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah di dalam warisan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya ia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Nah, ini adalah janji bagi orang yang mengikuti hukum Allah. Kemudian Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar hududahu, yaitu batasan-batasan Allah, khususnya terkait tentang pembagian warisan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Oleh karena itu, mempelajari ilmu faraid sama saja mempelajari satu jalan untuk memasuki surga Allah dan satu jalan untuk menghindari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini sangat jelas menjelaskan kepada kita akan wajibnya bagi setiap muslim untuk membagikan warisan itu sesuai dengan syariat Allah. Buktinya adanya janji dan ancaman. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita untuk membagikannya. Sebagaimana sabda beliau, Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Berikanlah al-faraid atau bagian-bagian warisan kepada pemiliknya, adapun sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Yang jelas di sini Nabi SAW memerintahkan kita untuk membagikan warisan. Kemudian yang kelima adalah ilmu faraid adalah setengah ilmu. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis, akan tetapi hadis tersebut dihukumi dhaif oleh para ulama, ya. Akan tetapi walaupun hadis tersebut dhaif, ya, akan tetapi maknanya itu didukung oleh dalil-dalil yang lain. Hadis tersebut adalah ta'allamul fara'id wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Jadi diriwayatkan dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innahu nisful ilmu, karena dia adalah setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia mudah sekali dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia adalah ilmu yang pertama yang akan diangkat dari umatku. Ya, hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Akan tetapi kalau kita baca ya bagian-bagian dari hadis ini, maka didorong atau didukung oleh dalil-dalil yang lain. Seperti sabda beliau, ta'allamu al-faraid wa 'allimuhan nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Di sini ada dorongan bagi kita untuk mempelajari ilmu faraid dan juga mengajarkannya kepada manusia. Dan hal itu didorong atau didukung oleh ayat-ayat dan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Tidaklah Allah membagikan warisan secara terperinci di dalam Al-Quran. Ya, kemudian
ditambahkan pula dengan janji dan ancaman, hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya kita atau mendorong bagi kita untuk mempelajarinya. Ya. Begitu juga Nabi memerintahkan kita untuk membagikannya, dan tidak mungkin kita bisa membagikannya sesuai dengan syariat Allah kecuali kita mempelajari ilmu ini. Kemudian fa innahu nisful ilmi, karena sesungguhnya dia adalah setengah ilmu. Adapun yang dimaksud dengan setengah ilmu, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan nisful ilmu itu dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, walaupun tidak sama bagiannya. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu setengah, dan ilmu faraid setengahnya yang lain. Ada juga yang mengatakan nisful ilmu karena kondisi manusia itu ada dua macam. Ada kondisi ketika dia hidup, dan ada kondisi ketika dia meninggal. Maka ilmu yang lain itu berhubungan ketika dia masih hidup, dan ilmu faraid itu berhubungan ketika dia ketika sudah meninggal. Ya, dan masih banyak pendapat-pendapat para ulama tentang hal tersebut. Kemudian sabda beliau wa huwa yunsa, dan sangat mudah dilupakan, dan ini didukung oleh realita yang ada, ya. Betapa banyak orang yang mempelajari ilmu faraid, akan tetapi karena dia tidak memurajaahnya atau mengulanginya, maka lupa. Dan dia adalah ilmu yang pertama dicabut dari umatku. Ini juga bisa kita lihat dari realita yang ada, betapa sedikit orang yang mempelajari ilmu faraid. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang keenam, banyaknya perkataan para sahabat yang menjelaskan pentingnya ilmu faraid serta anjuran mereka untuk mempelajarinya. Di antaranya adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ta'allamul faraid was-sunan was-sunnah wal-lahan was-sunnah kama ta'allamunal Qur'an." Pelajarilah ilmu faraid dan al-lahan di sini adalah maksudnya nahwu, dan sunnah sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Begitu juga kata Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, kata beliau, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa la yuhsinul fara'id kamatsali burnus la ra'sa lahu." Ya, permasalahan atau perumpamaan orang yang mempelajari atau orang yang membaca Al-Qur'an akan tetapi dia tidak paham tentang ilmu faraid, maka perumpamaannya seperti burnus, ya. Burnus itu pakaian yang ada kepalanya. Jadi seperti burnus la ra'salahu, yang tidak ada kepalanya, ya. Dan masih banyak perkataan para sahabat tentang hal tersebut. Dan yang terakhir adalah hajat atau kebutuhan manusia terhadap ilmu ini. Betapa banyak kita mendapati, ya, di masyarakat seseorang meninggalkan harta, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana cara membagikan harta tersebut kepada ahli waris. Ya, maka ilmu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian nisbah, ya, yaitu nisbat ilmu faraid dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi hubungan antara ilmu faraid dengan ilmu yang lain, yaitu dia adalah babun min abwabil fiqh wa ufrida bit ta'lif li ahammiyatihi. Nah, jadi ilmu faraid merupakan salah satu dari bab fikih, dan dikhususkan penulisannya karena urgensinya, ya, karena kepentingannya. Kemudian al-wadi', peletak atau penyusunnya, wadi'uhu al-awwal wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, yaitu peletak atau penyusun yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Nama, ya, isim, yaitu nama ilmu ini apa saja, yaitu ilmu al-faraid, ilmu tarikat, atau ilmu al-mawaris, yaitu ilmu faraid atau ilmu tarikat, yaitu harta peninggalan, atau ilmu mawaris.
Al-istimdad yaitu sumber ilmu ini. Istimdaduhu minal kitabi was sunnah wal ijma' wa ijtihadi ba'di sahabah. Sumber ilmu ini adalah dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Al-Ijma' dan ijtihad sebagian sahabat. Adapun al-hukum, yakni hukum mempelajari ilmu ini adalah hukum ta'allumihi fardu kifayah. Hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Dan yang terakhir adalah al-masail, yaitu permasalahan, yaitu kaifiyatu istihqaqi ashabil furud wal asabat wal hajbil warathah li ba'dihim wa ghairuha. Cara membagikan hak kepada ashabul furud, asabah, ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain dan lain-lain. Ya, tadi sudah kita sebutkan tentang materi-materi yang akan kita pelajari di dalam serial ilmu faraid. Nah, inilah pelajaran pertama kita tentang ilmu faraid. Insyaallah pada pekan yang akan datang akan kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas tentang ayat-ayat dan hadis tentang warisan. Wallahu ta'ala a'lam.